Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in fi kulli lailatin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih subhanahu wa ta'ala Muhyiddin Abdul Qadir Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pemilik semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqibullah Haji Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat tentang sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syekhul Hajat keselamatan dan keberkahannya. Amin. Semoga dimudahkan rezeki yang halal. Amin. Dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, para bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Amin. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun di antara lagi Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai Mangkobah ke-8 berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, apakah pedoman dan pandangan hidup Tuhan dalam beramal? Alas sodik wa makadik tu waktu, bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Waktu Syekh menginjak usia muda beliau, berusia 18 tahun, dirinya melahirkan pada suatu hari, yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, atau sehari sebelum Idul Adha. Beliau pergi kepada rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup saya yang dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa ini mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Kembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad guna meneruskan pelajarannya. Seperti yang diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdad adalah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda dan para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam.
Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan pada ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, dan perjalanan yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat yang tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan atau mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya. Hingga dia sudah tua dan suaminya, ayah Syekh Abdul Qadir, yakni Abi Soleh Musa Janabi, telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang dia cintai, yang dia didik dengan kasih mesra itu. Karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat pada Allah, maka ibunya tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti pada Allah dengan baktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan putranya untuk berangkat ke Baghdad, maka segala sesuatu dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu khalifah, suatu kabilah yang akan berangkat ke Baghdad. Belum berislam, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu betul bahwa putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta, janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan Syekh Abdul Qadir berjanji untuk senantiasa mensampaikan pesan ibunya tersebut. Kedua ibu dan anak itu berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari, kabilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turun pula di dalamnya. Tatkala kabilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok atau penyamun yang berjumlah 40 orang. 60 orang penyamun berkuda perampok kabilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiayanya atau bersikap keji kepada Syekh Abdul Qadir. Karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin, mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada seorang penyamun datang bertanya padanya apa yang dia punyai. Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya di bawah ketiak. Karena tidak percaya atas jawaban Syekh, maka penyamun menyampaikan ke kepala rampok untuk melaporkan hal tersebut. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah dia dengar dari pemuda itu, lalu diperintahkan pada penyamun tadi supaya pemuda itu dibawa padanya. Setelah Syekh menghadap, lalu ditanya oleh kepala perampok itu, apakah benar apa yang dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Lihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Lalu menanyakan pada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata sebenarnya? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau berjanji pada ibunya tak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia berbohong maka tidak akan bermakna
upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok bercucuran air matanya dan menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya. Dan seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang pada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan kepala perampok itu menjadi murid pertamanya dan mengikuti perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke Baghdad. Saat itu usia Syekh 18 tahun. Allah mansurna ma'adri wali alaih Pamitana bil asrul ladhi awdata alaih. Allah mansurna ma'adri wali alaih Pamitana bil asrul ladhi awdata alaih. Allah mansurna ma'adri wali alaih Pamitana bil asrul ladhi awdata alaih. Ya Allah, tetapkanlah bau harum keridhaanmu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Sayyidul Wa'atajul Arifin, dan anugerahkanlah kepada kami berkat rahasia kewalian yang kau titipkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya Qutbur Rabbani wal hadis samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli alaihi wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المصطفى وفي قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وبنا على السنة والجماعة واشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واهد بها ديوننا واصلح بها احوالنا وقل بها امالنا وتقبل بها توبتنا واصلح بها حوباتنا وانصر بها حجتنا واسالنا بها من المتابعين لشريعه نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا بها على سنه ولا تحرمنا بطل شفاعته وانصرنا بجمرته واتباع العلوم المحجرين وازياد الصادقين الساكنين من يا ارحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا انجنا منجلا مباركا وانت خير المنجلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.